Selamat datang di channel Hobilo. Di sini kamu akan menemukan informasi, tips, dan hiburan menarik seputar dunia otomotif yang pastinya bikin pengalaman berkendara makin seru. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Yuk langsung kita mulai. Indonesia sedang berada di ambang revolusi otomotif. Di tengah gencarnya upaya untuk mengurangi emisi karbon, mobil listrik menjadi salah satu solusi utama untuk masa depan transportasi. Yuk kita lihat apa yang membuat mobil listrik di Indonesia begitu menarik di tahun 2024. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus berkembang. Namun, tingginya jumlah kendaraan berbahan bakar fosil juga berkontribusi pada polusi udara yang semakin parah. Mobil listrik hadir sebagai solusi ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi karbon dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Selain itu, dengan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, mobil listrik menjadi pilihan yang sangat relevan dalam mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan. Di tahun 2024 menjadi tahun yang sangat menarik untuk industri otomotif di Indonesia. Beberapa merek mobil listrik internasional dan lokal mulai meramaikan pasar Indonesia, dan beberapa model terbaru siap diluncurkan. Salah satunya adalah Wuling REV. Mobil listrik compact yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia ini diluncurkan dengan harga yang lebih terjangkau, menjadikannya pilihan yang sangat menarik untuk pasar Indonesia yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Selain itu juga ada Hyundai Ioniq 5, juga hadir dengan desain futuristik dan fitur-fitur canggih yang menjadikannya sebagai mobil listrik yang sangat diminati para penggemar otomotif Indonesia. Tentu ada tantangan besar dalam memperkenalkan mobil listrik di Indonesia. Salah satunya adalah infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas. Meski pemerintah mulai membangun lebih banyak stasiun pengisian daya di berbagai kota besar, namun penyebarannya yang merata masih perlu waktu yang cukup lama. Tapi jangan khawatir, pemerintah dan beberapa perusahaan besar sudah mulai berinvestasi untuk membangun jaringan pengisian daya yang lebih luas dan efisien. Hal ini akan mempercepat adopsi mobil listrik di Indonesia. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa sih mobil listrik? Selain ramah lingkungan, mobil listrik juga menawarkan banyak keuntungan bagi penggunanya. Pertama, biaya operasionalnya jauh lebih murah dibandingkan mobil berbahan bakar bensin atau diesel. Biaya pengisian listrik untuk mobil listrik jauh lebih murah dibandingkan mengisi bensin. Dan tentu saja, mobil listrik memiliki biaya perawatan yang lebih rendah karena tidak memiliki banyak komponen yang bergerak. Melihat perkembangan yang begitu pesat, masa depan mobil listrik di Indonesia sangatlah cerah. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai insentif untuk mendukung transisi ke kendaraan listrik, termasuk pengurangan pajak dan subsidi untuk pembelian mobil listrik. Dan dengan semakin banyaknya model mobil listrik yang tersedia di pasar, kita bisa yakin bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan, jalan-jalan di Indonesia akan semakin hijau dan bebas polusi. Jadi, apakah kamu siap untuk beralih ke mobil listrik? Dengan semakin banyak pilihan dan dukungan dari pemerintah, masa depan mobil listrik di Indonesia tampaknya sangat menjanjikan. Tidak hanya untuk mengurangi polusi, tapi juga untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah mobil listrik sudah siap untuk menggantikan mobil bensin di Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video otomotif menarik lainnya.